pandemi ini jangan buat kita juga ikut diam di sini. Kita nggak bisa action mungkin nggak ada order atau gimana. Cuma kita otak kita pakai inovasi-inovasi yang kita bisa pikirkan sekarang kita lakukan. Iya. Pertama bukan terakhir. Hashtag yang pertama bukan terakhir. Salam teman-teman Perpals. Kita hari ini ada di karoseri Adiputro Wirasejati Malang. Kuda jingkrak dari Malang. Jetbus 3 Plus andalannya. Kita akan ngobrol sama the next generation Adiputro Wirasejati sore ini tentang seperti apa bangunnya Adiputro dari generasi pertamanya sampai ke mereka yang sekarang sudah ikut terjun menjalankan Adiputro ini bersama-sama dengan bisnis keluarga yang solid. Ya semua tahulah, teman-teman Perpals pasti kan tahu produk-produk Adiputro yang ada di jalan, di lapangan yang cukup famous di Indonesia khususnya. Oke, kita ngobrol, kita ngulik, kita bedah seperti apa kuda jingkrak dari Malang sore ini. Gas! Teman-teman Perpals, kita sudah duduk bareng nih. Ini kalau saya ngomongnya The Jetro Kusumo. Bro David, apa kabar? baik. Apa kabar Jesse? bro tadi? Baik. Yang sebelah kanan saya persis. Nek tak celuk bapak gak usah nasi kan ya? Guru seperguruan. Oh iya. Pencak silat. Bapak David Jetro Kusumo. Sebelah kanannya Jesse Jetro Kusumo. Jadi teman-teman Perpals, inilah sosok-sosok the next generation Adiputro Wirasejati kuda jingkrak dari Malang. Kuda jingkrak. Ya kan? Lo kan kudanya gitu. Nah, jadi teman-teman Perpals ini alhamdulillah kita dikasih kesempatan ngobrol sama beliau-beliau. Sebenarnya mau ngobrol sama founder Adiputro Wirasejati, yaitu ayahanda dari Pak David. Namun karena kondisi Covid dan umur beliau yang sudah cukup sepuh, harus menjaga kesehatan lah, protokol kesehatan. Jadi ini aja sama Om David sama Om Jesse ini harus pakai masker nih, jadi nggak kelihatan nih brewoknya ini. Karena Om Davidnya yang dia bilang saya harus pakai masker, oh ya saya harus ngikuti beliau. Fit, thank you nih Fit. Thank you. Sudah dikasih kesempatan ngobrol, diterima. Karena siapa sih di Indonesia ini, teman-teman Perpals, kalau boleh aku ngomong, semua pasti tahu Adiputro. Oh, Amin. Ya, terima kasih. Amin. Tapi mungkin di kesempatan ini biar teman-teman Perpals juga tahu nih, siapa sih di balik Adiputro ini. Ya kan? Nah, jadi sore ini kita akan ngobrol sama Om David dan Om Jesse Adiputro Wirasejati. Bapak Simon Jetro Kusumo ya dia. Ya. Nah, teman-teman Perpals. Jadi founder dari Adiputro Wirasejati ini papanya Pak David. Sebenarnya bertiga lah. Ya Kakak kan beradik. di awalnya kan. Ya. Nah, habis itu nanti biar Om David yang ngobrol detail nih. Nah, Fit, Ya. pertama dulu nih, kapan sih lahirnya Adiputro, karoseri Adiputro ini? Jadi long story short itu sebenarnya dimulai. Saya talah. Iki Long story short. Long story di shortkan. Oh, Ya. Jadi semua overhang dihilangkan. ya, soalnya aku nggak mikirnya nggak panjang, Ge. Iya. Pendek noman.
Jadi sebenarnya itu kalau boleh cerita tentang sedikit background history, founding fathers dari Adiputra ini asal muasalnya malah bukan dari industri otomotif. Oke? Jadi asal muasalnya adalah dari tukang foto. Studio foto. Mungkin zaman dulu studio foto ini ya masih yang alatnya besar. Pakai kacamata ya. Oh iya. Jadi masih alat fotonya yang besar itu, hitam putih itu. Nah, dimulai dari situ. Keluarga yang cepret bus. ya. Keluarga Jetro Kusumo itu dimulai dari situ. Tapi mungkin Jetro Kusumo family ini ada 5 saudara laki-laki, 2 saudara perempuan. Nah, karena mungkin dasarnya jiwa laki ini pasti nggak jauh-jauh dari otomotif. Sebenarnya saya konfirmasi dengan Pak Simon tadi pagi ini untuk lebih akurat. Jadi ternyata itu mulai jiwa otomotif keluar ini sudah dimulai Pak Simon SMP. SMP ini dengan kakek saya jadi papanya Pak Simon. Itu mereka iseng-iseng zaman dulu nih, saya nggak tahu pasti. Mereka ke Jakarta beli mobil, bawa ke Malang, dibetul-betulin dikit, dicat, jual. Ya mungkin antara hobi dan makelar lah. Hobi dan makelar. Nah, lama-lama ini mulai situ suka, kok ada untungnya ya ini ya. Nah, mulai. Tapi mungkin saya skip beberapa tahapan yang udahlah, kita nggak perlu cerita lah itu. Sampai akhirnya momen dimana Pak Simon tuh melihat kok zaman dulu banyak angkutan kayak apa ya, oplet. Itu dari T100 ya. T100 mungkin ya, Mitsubishi. Nah, dari situ Pak Simon, coba jadi beli sasis, tapi di istilahnya dibodiin di tempat lain, karoseri kuno. Zaman dulu ditulis 1, 2, ini lebih bagus lagi nih. Kepengen lah akhirnya. Jiwa bisnisnya bikin sendiri. Nah, akhirnya dengan waktu itu masih 3 bersaudara ya. Kita coba bikin ini. Beli sasis, dibikinin, tapi masih panggil istilahnya borongan. Borongan bodi. Gitu berjalan. Nah, itu pertama dicoba di halaman depan rumah kakek. Di jalan apa? Kartini. Jalan Kartini. Baru jalan bentar, tetangga mulai komplain. Deng. Biasa itu. Masukin garasi kalau gitu. Tetap nggak nolong. Akhirnya sempat pindah, mereka sewa di daerah apa itu Jesse? Betek itu apa ya? Betek. Jalan apa itu ya? Betek ya. Nah, daerah situ mereka bikin ada kendala juga. Karena mungkin waktu itu belum daerah komersil ya. Masih residensial, jadi kalau ada tetangga sakit gigi aja harus berhenti produksi. Kampung ya. Akhirnya mulai kira-kira tahun 74 atau 75 pindah yang di lahan sekarang ini. Di sini. Mungkin perusahaan ini lihat yang ada yang dibedengin itu dihancurin. Iya, tengah itu, depan. Itu cikal bakalnya di situ. Dari situ sudah mulai istilahnya T120 mulai masuk. Nah, di situ industri T120 ya T120, terus nggak salah L300 juga udah mulai masuk. Nah, itu akhirnya, itu juga dari sini mulai Pak Simon lebih berani invest mungkin mesin ini, mesin itu. Dan bahkan tadi saya cerita tahun 78 itu, Papa baru berubah dari karbit ke CO2. 8. Udah pakai CO2. Wow. Nah, terus beli alat apa ya tadi ya, roller, mesin apa, pelan-pelan. Nah, itu nggak salah sekitar akhirnya peaknya tuh berganti ke era Suzuki. Suzuki Carry. Nah, itu masih belum terlalu bagus itu. Beli akhirnya, kita harus invest nih. Beli mesin press. Press yang 400 ton. Stamping. Ya, beli 400 ton, beli mesinnya. Setelah sampai bingung, ini ternyata bukan gini doang ya. Kalau nggak ada moldnya nggak bisa. Jadi tadi sempat cerita-cerita Pak, ya namanya happy dan susahnya lah zaman dulu. Akhirnya pelan-pelan, akhirnya beli. Nah, peaknya tahun 90. Nah, kita udah 90 ini kita mulai invest yang
lebih berani lah. Kita invest dengan datengin CNC mesin, terus yang 1000 ton. Nah itu nggak salah kita yang pertama itu. Nah dari situ kita juga melihat perkembangan Suzuki begitu besar, akhirnya saya sempat cita-cita bercanda itu sama Pak Simon itu. Pak Simon temuin teman-teman, nah saya nggak mau cerita siapa gitu. Ngapain invest mesin mahal-mahal, gini aja udah untung. Ya udahlah nggak apa-apa, aku tak gila-gila dulu. Yang teman-temannya udah beli rumah di mana, luar negeri atau apa. Ya udah aku yang tak gila sendiri lah. Nah tapi dengan adanya investasi ini ternyata adalah pilihan yang Tepat. bijaksana lah. Bijaksana. Nah itu kalau saya tanya-tanya tuh sebulan waktu zaman dulu itu bisa sampai 300-400 unit. Unit sebulan. Ya. Itu minibus apa Suzuki Carry. All carry. Dan itu Saya tak potong ya. Ya. Memang teman-teman Perpals, ini seingat saya ya, waktu itu saya masih piye lah, tapi udah mulai kenal kendaraan mobil. Kalau kita ngomong Suzuki minibus, orang pasti ngomongnya minibus Adiputro, Carry Adiputro, Carry Adiputro. Ya zaman itu aku juga mulai kan, oh Carry Adiputro, tapi enggak ya Belum sampai belum ngelihat ini kok nggak ada dempulan, press segala macam. Memang ada tulisan full press body, ya kan gitu kan, ada stikernya itu. Oke, lanjut. Jadi itu benar seperti kata perusahaan itu, kita adalah salah satu pionir karoseri yang benar-benar full press body di luar ATPM. Ya. Kita benar-benar hampir bisa dikatakan 100% kita full press, otomatis lah antara, mungkin perusahaan ini ngerti, antara kabin sasis dengan bodi kita otomatis lah ada penyambungan di situ ya, kita tapi halus. Tapi sedikit banget. Nah disitulah kita berkembang itu jaya keemasannya karoseri lah. Nah akhirnya tahun 94 kita melihat kok, dan kita otomatis karena waktu itu Suzuki juga ATPM sudah mendekati kita mau beli moldnya. Wah kita juga waktu itu pertimbangannya, lah kalau diambil kita kerja apa ini? Sudah mulai ada yang lain kalau nggak salah, Kufit. Kalau nggak salah ada amalgam. Ya kan? Sudah banyak, ya. Okay. Nah, pihak ATPM mau beli, cuman kita bingung, waduh kalau kita beli, kita kerja apa ini? Cuman kan, akhirnya sempat kita tolak dan bisnis as usual berjalan lagi. Cuman kita kan melihat, wah ini nggak bisa kayak gini terus. Akhirnya kita ngelirik tuh, jujur aja saya juga pengalaman pribadi tuh, pulang sekolah dulu tuh saya lihat bis-bis tuh keren-keren tuh. Waduh, dulu kan sudah pakai spion juga yang, keren banget ini. Nah dari situ kok ternyata Pak Simon juga melihatnya sama. Sana. Nah itu akhirnya tahun 94 itu kita mulai kerja bikin prototipe pertama, bis pertama. Royal Coach dia. Ya. Dan saya cek hari ini, saya pastikan ternyata unit produksi bis pertama kali Adiputro itu ternyata dibeli oleh, ini boleh ngomong ya? Boleh, silakan. Pak Rudi Jekyll Holiday. Oh, Om Rudi Jekyll Holiday Bandung. Oh, pertama kali yang beli itu Om Rudi. Pokoknya produksi bis Adiputro 01 itu ada dibeli oleh Jekyll Holiday. Ya, di situ. Ya, dulu seingat saya di era 90-an awal Adiputro keluar itu bikin bus. Bali cukup banyak yang pakai. Ada beberapa sekarang udah nggak ada. Ya, basic travel Surabaya, Bali, Malang, Bali dulu. Juga Denpasar, Jakarta. Yang warna hijau-hijau itu. Ya udah pada tahu lah, teman-teman Perpals masih nebak ya. Jadi memang sudah hadir langsung dapat posisi. Itu kala itu yang leading bodybuilder dari Bogor. Betul. Wah, itu leading banget. Ya itu yang saya lihat itu juga perusahaan. Wah ini kok bagus itu. Punyanya abang kita pasti. Iya. Betul. Karina itu. Iya. Jadi inspirasinya Pak Simon sama Om David ini ya punyanya Abang Panglima berarti. Salam komando Bang. Salam komando. Ya, jadi berarti starting dari minibus, dari rumahan, terus pelan-pelan
ke industrial, most concern ke minibus ya. Penyesuaian dari minibus ke big bus itu kan cukup effortnya cukup besar kan, nggak sedikit-sedikit gitu. Jadi kan jumpingnya totally beda. Nah, oke. Tadi saya udah kasih kenalin sama teman Pertas yang ujung kanan sana kan, ini Om Jesse ini juga sudah in charge sekarang di Adiputro. Beliau ini putra dari Pak Andre. Iya. Nama lengkap Pak Andreas Jetrokusumo. Andreas Jetrokusumo. Nah, jadi kalau Jesse hari ini pulang dari sekolah masuk ke manajemen, concernnya di apa nih? Di lebih kemana nih concernnya Jesse hari ini? Iya, basically kita kalau di sini kita kerja ini kan kita family business ya. Setuju. Kita di sini kayak lihat keluarga dari, misalnya ada Pak David, ada Om Simon, kalau saya panggil Om Simon, ada Papa, ada saya. Kita semua di sini juga kita in charge everything. Cuma memang kita dari awal, mungkin aku dulu waktu aku datang sekitar 8 tahun lalu ya, aku belajar di daerah per daerah-daerah, kayak aku banyak belajar di gudang, logistik, aku belajar di daerah produksi, keliling-keliling lah juga. Cuma at the end kita kalau di sini kita sama cousin ini pasti juga saling support. Semua Apapun sama. kita rundingan dulu, kita putusin bareng gitu. Nah, ini teman-teman Pertas, hebatnya The Jetrokusumo ini, yang kenapa saya lempar bola ke Om Jesse ini, karena beliau, orang tua beliau, Pak Simon, Pak Andre, terus Pak Ada Pak Philip, Pak Lukas. Tidak karena anak langsung ditaruh aja duduk, tapi disuruh dari bawah ya. Keliling dulu. David, gak usah apa, Fit. Finishing minibus. Di sini ya, Kak, ya. Di sini nih ya. Gaji saya 1 juta sebulan dulu. Bener. Sempat gosok ya waktu itu. Ya, waktu finishing. David cerita finishing. Jesse juga di gudang, Iya, bagaimana inventory. Terus saya waktu itu pas kebetulan main di sini, kok sibuk banget apa Jesse? Oh, dia audit gudang, terus dia pindah kemana, terus dia ngeliat ke belakang. Pertanyaanku, J, waktu jembrong di gudang lah, salah satu yang lain masih dibahas lah. Ada rasa gengsi nggak waktu itu? Waduh, kok ngecek stok apa yang ada ke Jesse waktu itu? Iya, prinsipnya begini lah. Kita kalau misalnya di sini, kita kan bisnis kayak gini kan, perusahaan manufaktur kan banyak hadapan sama orang. Kita kalau ngomong sama orang, sama karyawan, sama staff, itu kalau kita nggak ngerti, kita malah bisa kasih bantu solusi. That's right. Kalau kita nggak ngerti, kita malah bisa ajak rundingan. Iya. Kalau kita nggak turun, Ya. nggak bakal bisa kayak rundingan. Mungkin kita kalah kalau secara spesifik skill ya. Ya. Suruh ngelas, suruh nggak bisa gitu. Coba kalau kita di sana, kita lihat, mereka kita turun, kita tanya, at least kalau ada masalah, kita lebih nyambung lah kalau sama mereka, ngerti kita paling nggak. Jadi kalau ada beberapa kendala di lapangan itu kita cepat kita cepat solving. Betul. Teman-teman di lapangan juga yang mana lebay, yang mana kurang, Nah, yang betul. mana dikurangi, mana dilebihkan itu kita bisa ambil garis tengah. Nah, itu yang penting itu, benar. Itu message-nya teman-teman Betul, Perpal. betul, Jadi kuasai dulu apa yang menjadi satu pekerjaan itu, sehingga pada saat menjalankan itu kita tahu harus ngapain. Sebagai leader kita tahu harus ngapain. Prinsipnya kan itu ya. David. Betul. Kalau Pak David nggak usah kita tanya lah dia tugasnya ngapain. Ya, tapi ini perlu saya declare sama teman-teman Perpal. Ini Om David ini kakak yang paling bijak kalau saya lihat. Dia sama semua adik-adiknya. Sini. Dia omongin. Wah. Ya kan? Makanya nama saya sematkan juga Kurnia Lesani Adnan Jetrokusumo. Iya, benar. Oke. Nah, setelah 01 tadi berkembang. Jadi tahun 95 kita ikut pameran. Nah, disitulah cikal bakal kita menjalin komunikasi dengan Neoplan. Oh ya. Dari situ akhirnya pembicaraan katanya cocok nih dua belah pihak. Jadi tahun 94 itu juga itu kita sudah ke pengiriman tenaga untuk belajar lah. Jerman. Kalau ke Jerman. Jadi dari situ sudah belajar, mungkin masih belajar dulu, balik ke Indonesia disiap-siapkan. Tahun 96 kita awal mau bikin Neoplan. Nah itu Neoplan yang pertama juga justru itu rangka dan mesin itu di Jerman, di Berlin.
Di Stuttgart bikinnya. Jadi setelah jadi kerangka belum paneling, dipanen ke Indonesia. Karena waktu itu harus ada penyesuaian material, ini karena standarnya kan tinggi ya. STKN dan segala macamnya besi ya. Dari sini disesuaikan. Mereka sudah approve, bikin di sini nah pertama kali lah itu Neoplan dibikin di Indonesia. Nah itu boleh kalau saya juga bilang 4 pembeli pertama, saya lupa urutannya mana itu. Itu juga salah satunya Pak Rudi, Jekal, Bandung Express. Nah ini Bandung semua nih, Jaya Prima. Oh iya, Jaya Prima. Vista. Oh ya, Oce. Ya. Jadi 4 Neoplan pertamanya dibeli PO Bandung semua. Oke. Nah, kalau nggak salah Neoplan itu apa setelah kesini yang pakai mesin RG? Dino. Ya waktu itu kan setelah itu kan basically aja kan monocoque. Nah engine-nya kita tunggu kan, kita ada bikin stok. Nah cuma berjalannya waktu itu juga setelah kita sudah mau sudah ada mulai pembeli, mereka pengusaha Indonesia mulai ngeh apa itu monocoque Neoplan 98. Respon terjadi. Jadi teman-teman Perpals kan terjawab sama teman-teman Perpals. The first bodybuilder di Indonesia yang membuat bus monocoque air suspension, at least itu membawa teknologi ya, teknologi, mengadop ya, adop teknologi yang ada di luar negeri, yaitu Neoplan Adiputra Wirasjati. Jadi memang zaman itu aku ketemu, aku lupa tahun berapa, sekitar 95-96, ada bus Adiputra Neoplan itu warna putih polos, parkir di daerah lewat Keranji arah ke Pondok Ungu, pinggir jalan. Karena bentuknya aneh, dimensinya aneh, aku ngolong. Tak sorry, tak lihat, kok gak ada pernya, bingung aku. Tak cari, tak lihat, Neoplan itu, Neoplan. Wipernya hilang di dalam. Ada kayak semi bonnet dikit. Ganteng sih mobil itu. Panjang, bulat kayak lontong. Tapi memang keren. Nah, engine-nya masih 1521. Nah, pengalaman kedua Bandung Express, aku pernah turun kapal di Gilimanuk sampai ke Denpasar. Kebetulan aku bawa bus waktu itu. Aku bawa Nissan RB, JP251 yang 220, bawa grup mau ke Denpasar, turun kapal aku bawa. Itu sebenarnya aku salib bisa, cuma ngeliat ritme body suspensinya tuh aku terpesona. Ikuti, ikuti dari belakang enak banget mobil ini. Nah, begitu ditanjakan kan ada yang jembatan 2 itu tanjakan apa itu daerah apa? Aku lupa nama daerahnya. Ya napas dia pendek, napas si ini kan lebih garang. Aku salib di situ. Ketemu lagi di SPBU, udah masuk di Denpasar di daerah bukan Kute. Pokoknya di Denpasar masuk SPBU dia masuk juga. Tak kolongi lagi mobil itu. Ini rupanya air suspensi. Nah, jadi teman-teman Perpals waktu itu saya melihat air suspensi itu wow. Jadi memang sudah menjadi cita-cita gitu. Dan memang betul, air suspensi memang memiliki satu kelebihan yang tidak bisa dipungkiri lah. Dan Adiputro yang mengawali di NKRI ini. 2019 sudah lahir Jetbus 3 Plus Voyager. 2020 awal ya? Enggak dong, Voyager 2019. 19 akhir. Voyager. Harusnya 2020 ini planningnya di Puto tadinya apa nih kalau Mbak Rona nih nggak datang? Mbak Rona. Jetbus 4 itu? Masih belum. Nah, inspirasi apa R&D-nya Adiputro ini pada saat menentukan model tuh kalau boleh sedikit diceritakan itu menentukan model lampu, model samping apa bisa di-share nggak nih? Bisa. Jadi kalau kita itu di tempat kita ini Bang, istilahnya kalau makan di restoran nggak mau apa yang ada di menu. Maksudnya apa ini? Jadi kalau mungkin saya nggak bisa, cuman dosa ini udah ngerti lah.
Nah, kita sesuatu dari generasi yang baru keluar, itu dari kasarnya dari 0 sampai 10 itu desain kita semua. Karena kita bangga sama hasil karya putra-putri Indonesia kita. Siap. Jadi kita tidak istilahnya beli yang off the rack. Oh ya ini saya ambil, ini saya enggak. Kita desain semua dari awal. Nah, Disesuaikan dengan jadi, selera. Betul. Jadi desain ini dari nol, dari scratch itu maunya kita. Bukan dari patokannya ini, terus kita berkembang dari situ. Copy paste. Ya. Nah, kan teman-teman denger nih. Something new yang memang menurutku karya Adiputro lagi. Yang sudah lahir dan sudah berpopulasi yang aku lihat di jalan, itu Jumbo. Ya. Ya ini kan mungkin karena sukses story-nya Adiputro di minibus, Ya. dan terus dikembangkan. Jumbo ini kok kepikir sih sama Adiputro bikin Jumbo ini, ya bercerita. Jujur aja itu kembali lagi itu ide dari namanya Grandmaster Simon gitu. Oh siap. Ya, tetap dari Grandmaster Pak Simon. Jadi Pak Simon kok yang gini-gini aja ya, cobalah kita bikin yang ya itu. Kalau dari yang mungkin yang itu kabinnya kan dari situ kita kerjakan. Nah, kita kan nggak mau dari menu. Iya. Kita angkatlah semua. Semuanya. Kita bikin menu baru sendiri. Itulah yang terjadi. Ya memang mungkin kalau David ingat, Jesse ingat waktu awal pameran tahun berapa ya pertama kali Jumbo itu? Wah, Yang 4 tahun. di Ice, 3 tahun yang lalu ya. 3-4 tahun ya. SCBD. Ice Store. Begitu saya pertama melihat aja, ya kan, cara saya melihat saja, ini kok ada yang berbeda. Terus saya buka, sampai saya bilang, Fit, ada yang jalan nggak? Terus sama David disuruh coba Ya, gitu kan. betul. Saya coba teman-teman, kebetulan di SCBD itu kan, di SCBD ya. Polisi Ada tidur. polisi tidur, segala macam. Iya. Woi, ini mafia robot. Tapi memang ya bukan karena di depan beliau ini, memang mobil itu ukuran mobil mikro ya. Either kabinnya dibuang terus memang all construction dibikin Dolenong sama Adiputro, menurut saya nyaman. Nggak lari dari yang semestinya, kira-kira begitu. Nah, Dan kita bisa berdiri di dalam. dan bisa berdiri di dalam. Nah, terus kan sekarang belakangan ini kan ada lagi nih, di masa corona ini kan juga sebenarnya sebelumnya juga udah lahir, tapi kan masih dirapi-rapikan, disempurnakan Big Ben. Ya. Nah, kalau teman-teman Perpas lihat di belakang kami yang warna hitam, itu, yang hitam itu Big Ben itu juga karya anak bangsa ya. Anak bangsa. Anak bangsa. Karya anak Malang. Anak Malang, Arema. Nah, kalau kita melihat Adiputro ini kan di sisi rapihnya, estetikanya, menurutku semuanya dapat. Pertanyaanku, mungkin ini juga buat ke Jesse juga. Bagaimana kalian mempertahankan itu? Itu kan kadang-kadang kan kita kan kalau kayak bicara produksi ini kan kayak narik lem. Begitu narik dia molor, ada kendor di tengah. Nah, ini kayaknya konstan, semua sama rapinya. Seperti apa kalian mempertahankan itu? Bisa detail dan semua seperti itu. Ya sebenarnya nggak mudah ya, nggak mudah. Tetap kita juga nggak mungkiri lah itu bangsa ini tetap ada perbaikan. Kita nggak pernah, pokoknya prinsipnya jangan pernah merasa sudah di atas. Ya toh, tidak ada saingan. Tapi kita harus belajar karena semakin di atas tuh anginnya semakin kencang. Dan kita pun juga belajar, kita pun juga bikin produksi ini pengen bikin banyak. Tapi Mas ada Bro, resiko yang harus itu kalau ya di situ pertanyaan itu. Kalau kita lihat populasi, ya kan populasi Adiputro itu kan, ya kita harus akui leader kan di Indonesia. Loh, kita harus akui. Itu kita belum berani. Tapi kalau kita lihat dari hasilnya,
itu sama semua. Gini. Apakah ada sesuatu, ada ramuan yang Kita pun juga mesti fair ya. Iya. Kita pun sebenarnya yang pasti kita lakukan adalah kita otomatis di dalam kita harus jaga. Tapi yang terpenting kalau begitu ada masalah, jangan tidak mengakui. Begitu ada, Pak, ada masalah. Yang kedua yang harus kita lakukan, cepat beresin. how to solve, Betul. Jangan terus di-improve langsung diproduksi. Gitu aja ya. Benar. Jadi jangan ada masalah selesaikan sudah gitu Iya, aja. benar. Gimana aja? Banyak hal seperti dulu pengalaman sama Bro Sani kan di sini tuh masalah jempol saya ingat itu. Loh kan? Tuh, langsung Karena- curhat. Karena gini, karena memang masukan dari customer itu memang Betul. kita Customer kita voice. harus buka banget kuping kita dan kita harus benar-benar buat reflect gitu loh. Ya, Kita nggak bisa cuma oh ya udah nggak bisa, kita cari kenapa kok customer bisa ngomong begini. Message-nya jelas dan tegas kan teman-teman Perpals. Jangan pernah merasa sudah besar dan Yes. ada di atas lalu. Benar. Jadi Betul. apalagi sebagai produsen itu customer voice itu sangat penting. Benar number one. banget. Dan kalau ada masalah, segera dipecahkan. Segera, cepat harus benar. Nah, ini agak balik dikit ke belakang ke sejarah. Kok Ebes menamakan industri ini Adiputro tuh? Oh, Kok nggak Jetro Bodybuilder atau Simon Karoseri atau? ada artinya itu ya? Ya itu sih sebenarnya kalau itu juga banyak hal lah. Kayak tadi contohnya kita ngomong kuda jingkrak. Kalau Adiputro itu kalau sebenarnya basically gampang lagi kita itu, nggak mikir yang terlalu complicated. Adiputro itu artinya putra yang baik. Baik. Adi itu baik, putra itu putra. Ya, jadi ya kita kan Bahasa ini Jawa ya. beberapa saudara ini ya, kita putra-putra yang baik. Jadi harapannya Adiputro ini putra-putra yang baik menjalankan usaha Betul. ini. Yes. Tetap rukun, tetap Betul, kompak, itu yang terpenting. solid. Benar. Nah, kok gambar jaran? Nah, Terus ada yang unik, teman-teman Perpals perhatiin nggak? Kalau Adiputro ini gambar kudanya nggak ada kanan. Kenapa nggak ada depan? Supaya lebih sangar. Kelihatan kan kakinya? nggak kelihatan dong, bro. Kayak gitu. Mukanya nggak kelihatan. Ada nggak cerita dari Papa? Iya itu, Kok dia gambar kuda pakai tombak itu maksudnya gimana coba? itu kalau nggak salah itu pun juga Pak Simon itu lihat dari nggak salah logonya Mitsubishi Delem zaman dulu. Oh iya, sebelum Sigma. Iya, nggak salah itu Oke. pernah tercetus. Sigma itu kan kayak angka 3, tapi agak tajam loh nggak salah. Ya, huruf Sigma itu. Ah. Sebelumnya itu kuda. Iya. Oh. Nah, terus Pak Simon juga merasa kok kuda ini juga binatang yang struggle. wah, gitu. Tapi ono panah loh, Fit. Nah, Nyocok, ini sehingga nyocok, jep, udah. yang menghalangnya jep. Ada tameng, tamengnya kan kuning itu kan. Itu untuk menghalau hal-hal negatif pasti. Yes. Mungkin kalau berusaha ini yang nggak notice adalah dulu Adiputro itu ada lingkarannya. Oh iya. Ya. Ya, sekarang tidak ada. Oh iya ya, dulu ada kayak Lingkaran merah gitu. Nah. Karena kita tidak mau terkungkung. Kita pengen lepas. bawa nama Adiputro ini ke internasional. Wow. Itu Saya doakan. Amin. Terima amin. kasih. Adiputro goes to internasional. Goes. Amin. Ya. Masih berusaha. Masih berusaha. Berusaha. Tapi gini. Di konten-konten sebelumnya aku juga sampaikan ke teman-teman Perpals. Dan ini yang aku alami, yang aku di hidupku loh ya. Aku melihat usaha itu tidak memungkiri hasil, hasil itu tidak memungkiri usaha. Itu terbukti. Ya opo GJ. Apa yang dipikirkan Jesse sama David ini? Ke depan ini kita berharap baik pasti. Iya. Tapi apa yang kalian pikirkan supaya ini minimal survival ini kita tetap ada? Kalau Mungkin saya ada. sama Bro David itu selalu ngomong, pandemi ini jangan buat kita juga ikut diem di sini. Kita nggak bisa action, mungkin nggak ada order atau gimana. Cuma kita otak kita pakai inovasi-inovasi yang
kita bisa pikirkan sekarang, kita lakukan gitu. Jangan Jangan stop ini ngerem, berkarya. jangan buat ini jadi ngerem. Oke. Gitu. Jangan ini ngerem kita. Gitu. Wah, semangat terus. Iya benar. Jadi bukan karena pandemik ini kita harus diam ya. Yes, benar. Ya, ini juga message teman-teman Perpals. Artinya di 9 bulan ini kalau kita hanya diam, ya kita akan selesai. Kita harus menjalankan kehidupan kan gitu. Yes. Tapi kita harus berusaha, harus ikhtiar, harus berpikir apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk kita melewati masa ini. Yes. Tapi masih tetap optimis kan kalau kalau apa industri karoseri ini kan backup dari industri transportasi. Masih sangat optimis dong, Fit. Pasti 1000%. Ini yang saya suka dari saudara-saudara saya di Malang ini. Optimisnya tinggi gitu. Ya kan? Bagaimana caranya bisa sukses. Nah, 2021 udah depan mata. Ya kan? Mungkin ada pesan dari David sama Jesse. Bagaimana kita harus bangkit? Karena yang nonton Perpal kan yang gemar industri, yang gemar bus, industri transportasi khususnya, yang gemar sama bus. Ada yang calon pengusaha bus juga, ada yang memang sudah pengusaha bus. Ya kan? Apa yang bikin, bagaimana kita supaya bangkit industri bus ini? Ya gini, terusan ya. Memang selama pandemi ini banyak yang mungkin telepon, curhat, yang saya, aduh ini gimana, itu gini. Kita di sini sakit bersama. Sakit bersama, kita gandeng tangan, kita harus sembuh bersama. Amin. Ya kan? Jadi jangan, aduh, kalau memang dipikirin ya, saya pun juga mengerti kondisi customer saya bagaimana, supplier saya juga mengerti kondisi saya gimana. Ini sebenarnya mata rantai yang kita harus cari. Mata rantai yang satu visi kita harus bisa bangkit lagi. Bareng-bareng. Ya, jadi 2021 ini makanya kita optimis pasti bisa. Amin. Dan kita ini orang Indonesia, kebal. Ya, bukan kebal corona ya, Bukan. tapi kebal sama yang mati suri. Nggak bisa, kita mesti hidup. Tapi ya, saya sepakat sama yang terakhir yang David bilang. Disitulah kehebatan dan kelebihan kita bangsa ini, bangsa Indonesia ini. Ya kan, Jay? Benar. Setuju. Lolos dari semua keadaan yang nggak mudah lah. Nggak boleh ngomong sulit ya, nggak mudah. Namun ini kan dengan kebersamaan yang solid. Wah, siap. Ya teman-teman Perpals, jadi ini alhamdulillah kita sudah ngobrol nih sama Om David, juga Om Desi. Apa itu Adiputro, bagaimana Adiputro, kan teman-teman selamanya hanya melihat busnya, cuma melihat dari jauh, hanya menikmati apa hasilnya. Inilah bagaimana beliau selalu memberikan yang terbaik kepada customer Adiputro, juga secara tidak langsung memberikan yang terbaik juga kepada pengguna jasa transportasi darat di Indonesia ini khususnya. Karena aku nggak boleh ngomong cuma Indonesia, kan mau internasional. Betul. Dan jangan lupa, kita pun juga banyak dibantu sama perusahaan. Wah, yang ngalah. Bantu ngomel. Kalau saya bisa punya Jetbus TV, saya juga mau tanya ini. Kehebatannya dari generasi 1, kedua, dari Sun ini. Luar biasa. Luar biasa. Dibandingkan kita nggak ada apa-apa. Betul. Kan kuncinya cuma satu. Membuka diri, membuka pikiran, dan mau mendengar. Ya kan, kalau jadi orang merasa I am tuh nothing lah. Kita memang harus seperti itu. Dan mungkin bisa dirasakan generasi yang terakhir ini kita ada perubahan dengan nasihat dari perusahaan ini nanti bisa dirasakan. Siap. Jadi saya nggak rugi punya teman yang sama. Jadi sedikit aja teman-teman Perpals. Memang terakhir kan teman-teman Perpals tahu kami memang Sun ada bikin di sini. Pertama kali Sun bikin di Adiputro. Banyak diskusi sama beliau, sama Desi, sama... Yang pertama ya, tapi bukan yang terakhir. Ingat itu, yang pertama tapi bukan yang terakhir. Hebat loh. Jadi diskusi panjang lebar. Nah,
selama ini saya hanya sebagai komentator. Nah, setelah sekian lama saya kasih sasis, ini Pak David sasisnya, ayo apa yang saya ucapkan itu kita aktualkan. Namun dibuktikan bukan oleh kami, tapi oleh timnya mereka sendiri, dan hebatnya langsung beliau respon, review ke belakang untuk next produksi harus seperti ini. Disitulah wujud dari seperti apa keterbukaan manajemen Adiputro kepada customer. Kan begitu Pak David? Sama-sama, thank you. Saya juga pertama bukan terakhir. Hashtag yang pertama bukan Yang terakhir. benar ya bro. Ngebum ini kayaknya. Semoga kita diberi kesempatan lain waktu akan setelah kondisi ini recover, kita akan berkarya lagi berbareng-bareng di sini dengan produk yang berbeda yang lainnya, lebih sempurna dan lebih sempurna. Oke, Fit, thank you. Thank you. Jesse, Thank you. salam hormat untuk Salam Papa. hormat Thank you. Jesse juga. Thank you, Ya, salam Ya, juga. sama Pak Andre. Thank you, thank Saya you. sama orang tua beliau ini, dia kalau datang ke sini, saya nggak lihat, beliau lihat dari ruangan kacanya keluar nyamperin. Iya. Disitulah saya hormat sama orang-orang tua beliau yang tidak melihat itu anak kecil, itu siapa, ini siapa. Disitulah kedekatannya orang tua kita, Pak Simon, Pak Andre kepada customer-customernya. Oke, Fit. Thank you. Sampai ketemu nanti kita ngobrol lainnya. Ya. Ah, Untuk project itu dia. Yang tadi ya. Apa? Mau dibocorin nggak nih? Apa ya? Pokoknya ini ya, Kebun Cup ya. Kebun Cup. Nanti teman-teman Perpals tunggu Ya. teasernya. Tadi ada obrolan sama Om David ini. Nanti pandemik ini sudah memudar, sudah beres. Ada sesuatu Perpals sama Adiputro. yes. Kebun Cup pokoknya. Kebun Cup. Pokoknya. Oke, kita salam gas dulu bertiga. Salam gas. Oke, siap. 1, 2, 3. Tiga. Gas!